Pemirsa, di tengah penantian putusan PK para terpidana kasus Vina dan Eki di Mahkamah Agung, Bareskrim Polri melanjutkan pemeriksaan saksi terkait laporan dugaan kesalahan prosedur dan penyiksaan dalam menangani kasus ini 8 tahun silam di Cirebon. Sejauh mana proses laporan kesalahan prosedur dan penyiksaan kasus ini berjalan, lalu bagaimana kuasa hukum memastikan kasus Vina dan Eki tidak hilang termakan waktu, kami kembali akan mengajak Anda untuk terus membahasnya. Dan kami hadirkan narasumber kita kali ini, yaitu kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, dan juga kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Yang keduanya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Apa kabar Pak Jutek, Bu Titin? Selamat bergabung. Selamat sore Mas Doni. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan saya mendapat kabar juga sudah bergabung bersama kita Ibu Elsa Syarif. Bu Elsa, apakah sudah mendengar suara saya? Halo Bu Elsa, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Elsa. Ya, baik. Kita akan ngobrol bertiga nanti, tapi sebelumnya Bapak, Ibu, dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Desember 2024, Bareskrim Polri memanggil Purnomo, saksi kunci dalam kasus tewasnya Vina Cirebon 8 tahun silam. Purnomo diperiksa menindaklanjuti laporan kuasa hukum terpidana kasus Vina yang menyeret Ibtu Rudiana, Aep, RT Pasren, dan Kavi. Saya habis pulang menemui wanita yang saya sukai gitu, yang saya mau seriusin. Ketika pulang itu saya melihat kejadian tersebut di sebuah jembatan layang. Purnomo dan Ismail adalah ayah dan anak. Saksi mata yang melihat langsung kejadian di mana motor yang diduga dikendarai oleh Eki dan Vina terjatuh di jembatan Talun Cirebon tahun 2016 silam. Nah, hari ini tanggal 5 Desember kami mendampingi salah seorang saksi yang penting dalam perkara ini adalah Bapak Purnomo. Bapak Purnomo ini seperti yang diketahui adalah anak dari salah seorang saksi juga dalam perkara kami ini, yaitu Pak Ismail, di mana kedua saksi ini adalah salah satu saksi penting karena kedua orang ini adalah salah satu yang menyaksikan paling awal daripada kejadian dugaan meninggalnya almarhum Eki dan almarhumah Vina. Tak hanya Purnomo dan Ismail. Sebelumnya, sejumlah saksi mata telah membuka kronologi dengan terang bahwa kematian Vina dan Eki bukan korban pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Di tengah penantian putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, kasus Vina hingga kini masih menggantung seolah tak bergerak. Dari Jakarta, Gabriela Ajeng, Ihsan Riansa, NTV melaporkan. Langsung kita diskusikan, saya pertama ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, bagaimana perkembangannya kalau kita menanti hasil PK dari MA, lalu ada saksi baru, Purnomo. Komentar Pak Jutek. Ya, Mas Doni, selamat sore pemirsa, Bu Elsa, Bu Titin, selamat sore semua. Ya, kita udah lama ya nggak membahas kasus ini. Ya, terima kasih kepada Nusantara TV nih yang terus mengangkat ya. Betul, Mas Doni, ya. Setiap minggu itu pasti ada saksi yang diperiksa karena ada 3 LP kami di kepolisian ya, 2 di Bareskrim, 1 ada di Polda Jabar. Kami sudah mendapatkan SP2HP dari Polda Jabar ya, yang juga sedang melakukan penyelidikan atas limpahan LP kami dari Bareskrim Mabes Polri ya. Semua sedang berproses. Kami sudah menulis surat juga kepada kepolisian untuk mempercepat ya proses laporan polisi kami. Ujungnya mau apa gitu kan? Kami tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kami menunggu ya. Tapi setiap minggu memang dari Bareskrim itu ada saksi yang diperiksa. Minggu yang lalu itu ada orang tua ya, salah satu dari
eh, terpidana. Kemudian minggu lalu sebelumnya ada pemilik warung Bu Nining. Kemudian sebelumnya lagi ada lagi yang diperiksa. Setiap minggu ada saksi yang diperiksa, ya. Kalau saya menghargai apa yang diupayakan, kami sudah bertanya kepada teman-teman di Bareskrim, bisa nggak dipercepat? Teman-teman di Bareskrim mengatakan bahwa kasus yang mereka tangani cukup banyak, jadi bahwa ini karena prioritas makanya tetap mereka melakukan pemeriksaan. Kami sangat menghargai, ya, tapi kami memohon untuk lebih cepat sehingga kenapa ini penting, ya, bahwa sebagaimana kita tahu laporan kami kan terkait dengan kesaksian palsu, keterangan palsu. Ya. Apalagi ini sudah dikuatkan dengan keterangan di muka persidangan waktu peninjauan kembali kemarin. Ya, tinggal diuji saja ya oleh Bareskrim Mabes Polri karena ini tidak perlu menunggu putusan PK. Kenapa kami katakan tidak perlu menunggu, Mas Doni? Ya. Ya, yang kita laporkan itu kan terhadap Aib misalnya. Ya, Aib kan mengaku bersama-sama dengan Dede. Sedangkan Dedenya sudah mengaku bahwa itu adalah cerita tidak benar, bohong. Sementara kesaksian yang lain juga menguatkan demikian. Saya berpikir dengan pengakuan Dede bahwa apa yang diceritakan oleh Aib dan Dede waktu tahun 2016 lalu dan saat ini Dede mengatakan itu bohong, artinya ini sudah ada dua versi. Tentu Ya. Mabes Polri ini harus segera menindaklanjuti. Kemudian dugaan penyiksaan, penganiayaan dilakukan oleh Aibtu Rudiana saat itu, ini juga tidak perlu menunggu putusan dari PK. Kenapa? Karena dugaan penyiksaan ini kan sudah terang benderang, sudah pernah diperiksa oleh kode etik ya Mabes Polri, kepolisian pada tahun 2016 lalu yang sudah menyatakan, dan juga ada dua lembaga ya, baik itu lembaga LPSK ya maupun dari Komnas HAM ya yang menyatakan bahwa ini benar terjadi gitu ya. Jadi menurut saya ini dua hal yang harus segera ditindaklanjuti, tidak perlu menunggu keputusan PK ya. Ya. Kami juga melihat Mas Doni harusnya PK itu sudah keluar ya menurut kami karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung 90 hari kerja ya, 90 hari kerja itu sudah harus selesai diproses ya. Ini sudah lewat berapa lama ya? Ya belum lewat sih Mas, tapi ini kelihatannya harusnya bulan Desember ini Desember hitungan, ya harusnya ya. Ya Desember ya, paling lambat tuh harusnya Desember ini menurut kami ya. Oke, tapi Tapi kalau kan bicara hitungan prioritas hari Pak Jutek, kerja. sebenarnya yang lebih penting adalah menunggu hasil putusan PK ini, atau kalau kita paralel dengan laporan Anda soal itu Rudiana itu, mana urgensinya sebenarnya? Karena saling terkait dan akan menentukan juga bagaimana kasus ini bisa terang benderang menurut versi Anda. Saya melihat ada kecenderungan demikian dari pihak kepolisian, menunggu keputusan PK untuk menaikkan status daripada laporan kami tersebut, LPK kami tersebut ya. Kami melihat ada kecenderungan demikian. Itu sebabnya kami selalu mendorong bahwa dua yang LP yang kami sampaikan bahwa terkait dengan laporan dugaan penganiayaan dan dugaan memberikan keterangan palsu, ya pelakunya kan dua, Aib dan Dede. Kalau Dedenya mengatakan itu sudah palsu, bahwa itu bohong, kan artinya itu kan udah bisa diproses secara logikanya. Ya kan? Tinggal keterangan Dede yang benar atau Aib yang benar, silakanlah Mabes Polri kan gitu loh. Ya, tentu kan artinya tidak perlu menunggu PK, ini kan pidana murni biasa. Mereka bisa menguji, bisa rekonstruksi, bisa melihat bahwa keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar, itu tidak perlu menunggu PK menurut saya dari versi kepolisian, karena ini pidana. Gitu kan, memberikan keterangan palsu. Ya, bahwa saat itu malam itu Aib dengan siapa, Dede dengan siapa, rekonstruksi saja. Gitu kan, buktinya apa, handphonenya, percakapan mereka bagaimana, ya mereka bertemunya di mana. Menurut saya mudah sekali gitu kan untuk ini dari kacamata kami dari penegak hukum sebagai pengacara ya. Ini menurut saya ini mudah sekali karena ini pidana umum. Artinya kalau bicara dari kacamata hukum cuma ada hitam atau putih begitu ya, nggak usah lihat yang lain-lain begitu. Betul. Jadi kalau mau nunggu putusan PK pun belum tentu akan sampai. Ini masalahnya kan mereka mengaku bersama-sama Aib dengan Dede. Kalau satu mengatakan Dede ini sekarang mengatakan itu bohong, kan tinggal diuji. Keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar. Ya kan? Keterangan Dede yang salah atau keterangan Aib yang salah. Kan hanya itu kemungkinannya, Mas Doni. Ya, baik. Ya kan? Tahan dulu Pak Jutek, saya mau minta pendapatnya Bu Titin.
Bagaimana Bu Titin perkembangan dan komentar Anda, apalagi kemarin juga orang tua dari Sudirman ya, baru saja meninggal dunia, kita turut berduka. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan perkembangan kasus ini, Bu Titin? Tentu saja harapan kami, harapan keluarga, apalagi seorang Cirebon yang saya tahu banget. Jadi kan ada persepsi dari anak-anak yang kemarin sidang PK. Mereka beranggapan ketika setelah sidang PK ditutup, kemudian ada informasi mereka bebas. Ya. Nah itu hal begitu kan memang menyedihkan. Karena kan ternyata memang ada proses lebih lanjut yang kita menunggu keputusan Mahkamah Agung. Pada kesempatan yang sedang berjalan ini, tiba-tiba ada kabar duka orang tua Sudirman meninggal. Itu juga pukulan yang, ya terutama mungkin saya yang pegang Sudirman sejak dulu, saya tahu banget kondisi kedua orang tuanya seperti apa. Tapi itu pukulan yang berat ketika kita sedang mengharapkan ada keputusan. Kenapa sih saya selalu ngomong mudah-mudahan akhir tahun ini, karena saya juga paham ada orang tua yang memang sakit-sakitan. Mereka meyakini tidak ada peristiwa di 2016 yang melibatkan anak-anak mereka. Kemudian juga belum sampai pada kabar gembira PK dikabulkan, tiba-tiba harus kehilangan anggota keluarga. Itu pukulan yang berat luar biasa. Nah, berkaitan dengan yang ini kan, saya sendiri pernah dipanggil dimintai keterangan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Bapak Jutek selaku ketua tim ke-7 terpidana. Terlapornya Bapak Rudiana terhadap 5 pasal yang disangkakan. Perampasan kemerdekaan, melakukan penganiayaan, kemudian membuat keterangan palsu di bawah sumpah, kemudian melakukan pengancaman sebagai tenaga negeri sipil kepada orang lain agar mengakui hal-hal yang dia inginkan gitu. Itu ada 5 pasal yang disangkakan. Dan ketika saya memberikan keterangan di Mabes juga, saya bukan hanya memberikan keterangan tetapi juga memberikan bukti-bukti. Karena apa kan kaitannya, saya meyakini peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Ada bukti-bukti yang bisa saya sampaikan waktu di Mabes sudah saya sampaikan. Itu semua Anda sampaikan saat memberi keterangan ya di Mabes ya? Di Mabes Polri, dan termasuk bukti-bukti dan catatan-catatan persidangan saya. Karena itu sebetulnya bisa terkonfirmasi apabila panitera masih memiliki catatan yang sama. Jadi kalaupun sekarang saya berkomunikasi juga dengan tim sus bentukan Kapolri, saya juga memberikan berkas, kemudian saya punya keyakinan mereka juga pada kesimpulan yang sama, ini kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kan ketika itu sampai pada kesimpulan yang sama, kami di Cirebon sangat mengharapkan keputusan PK dapat dikabulkan. Tetapi memang saya juga terima informasi kalau apa yang dilakukan dengan pemanggilan ini, dengan laporan-laporan yang sudah masuk, laporannya Pak Jutek, gitu. Tetap mereka menghargai institusi Mahkamah Agung, mereka sedang menunggu dikabulkannya PK. Saya sih harapannya seperti itu. Ya, kita berharap tapi tetap bersabar dan tidak mengintervensi ya. Toh ini 90 hari juga kata Pak Jutek, belum ya Pak Jutek ya, kita tunggu aja. Cuma dalam perkembangan kasus ini, saya ke Bu Elsa Syarif. Ini Bu Elsa, keterangan dari saksi baru Purnomo yang juga masih anak bapak dengan Ismail, itu melemahkan keyakinannya Bu Elsa tentang kasus ini. Ternyata saksi melihat kecelakaan. Bu Elsa, komentar Anda? Ya, saya menyatakan bahwa apapun yang di bawah sumpah, tentunya bukan berarti bahwa apa yang dikatakan benar. Buktinya Liga Akbar di bawah sumpah di persidangan, tapi dia cabut-cabut keterangannya. Sekarang bukan soal di bawah sumpah berarti benar, tapi harus dibuktikan, divalidasi, diverifikasi, dan diaudit kebenaran keterangan itu. Nah, ini kan keterangannya, orang memberi keterangan langsung dibawa ke persidangan di bawah sumpah, semuanya menjelaskan di bawah sumpah. Jadi seperti Dede sudah memberi keterangan ya, ataupun Liga Akbar sudah memberi keterangan di bawah sumpah.
kemudian dicabut. Bukan begitu cara prosesnya, dihadirkan di persidangan dia mencabut terus artinya benar, tetapi harus diproses, dia dedeknya diproses dulu dalam proses memberi keterangan palsunya, dan kemudian dia menyatakan bahwa keterangan palsu itu kemudian disidangkan dan dia divonis bahwa dia memberi keterangan palsu dan dihukum bahwa dia memberi keterangan palsu, itu disuruh oleh Aep atau disuruh oleh Rudiana, baru itu fair, baru itu prosesnya. Bukan orang-orang cabut-cabut sembarangan datang di persidangan karena dia nggak merasa kena proses hukum, ya semua orang bisa mencabut. Jadi harus diproses benar dalam persidangan pencabutan itu. Dilaporkan dulu dedeknya, dilaporkan dulu Liga Akbar, dan satu lagi siapa, Teguh siapa tuh yang memberikan proses hukum. Itulah yang menjadi novum, bahwa memang dia memberi keterangan palsu dan disuruh oleh siapa yang memberi keterangan palsu. Ini kan nggak ada prosesnya. Jadi orang tidak ada sanksi hukumnya, ya bicara boleh-boleh saja di bawah sumpah. Kita nggak tahu sumpahnya bagaimana. Jadi itu tidak bisa, harus diverifikasi, audit, dan validasi. Dan novum itu bukan bahwa dia dulunya bicara A terus sekarang bicara B, itu jadi B-nya itu jadi novum. Tetapi novumnya berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu pendapat saya. Dan memang itu begitu prosesnya. Ya, artinya tidak serta-merta ya Bu Elsa ya. Apakah Anda melihat ada upaya? Tidak serta-merta. Artinya kalau tidak sesuai dengan aturannya, dia sudah berisiko memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Liga Akbar dan Teguh itu. Kemudian dia mencabut, dia harus proses pencabutan itu kan berarti kan sekarang dia bilang itu tidak benar waktu saya memberi keterangan di persidangan. Sehingga dia dilaporkan dulu, diproses dulu, dihukum dulu. Dan siapa yang menyuruhnya? Jadi, waktu dia memberi keterangan palsu itulah dihukum. Dan bahwa dia memberi keterangan palsu itu putusan yang inkrah. Bu Elsa, kalau kita pendekatannya pada prosedur mungkin memerlukan waktu. Tapi mungkin kalau melihat dari perspektif yang berbeda bahwa ini ada sebuah informasi baru, mungkin titik terang, bukan melemahkan atau memperkuat yang lain dan yang satunya begitu. Bukankah itu sebagai celah untuk hukum? Bukan soal prosedur. Bukan prosedur. Kalau demikian orang bisa memberi keterangan palsu seenak udelnya aja. Jadi kita nggak bisa bicara itu. Itu hukum dilakukan untuk kepastian hukum. Dan kemudian masalah saya keberatan ya bilang itu sudah sependapat Mabes Polri, sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Siapa yang mengatakan demikian? Tolong Bu Titin sebutkan siapa yang mengatakan bahwa Mabes Polri sudah sependapat dengan Anda bahwa ini kecelakaan tunggal. Jangan membuat image yang belum jelas, ya. Jadi tidak pernah saya dengar, kecuali sekarang sebutkan di TV ini siapa yang mengatakan, jenderal mana yang mengatakan bahwa ini sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Tentunya kita harus terbuka. Saka Tatal melakukan diversi. Anda tahu diversi itu apa? Ya, diversi itu sebagai anak di bawah umur dia bisa melakukan satu pengurangan hukuman dengan keluarganya dan dilakukan psikologi di lapas, di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari Depsos dan segalanya, orang tuanya dan semuanya, dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ya. Dan itu tidak ada unsur polisinya. Oke, baik. Itu Bu Elsa sebentar. demokrasi. Sebelum lebih jauh, saya coba konfirmasi ulang lagi ke Bu Titin. Apa benar ada pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh Bu Elsa, Bu Titin? Saya kan tidak menyatakan dari Mabes, saya ngomongnya tim sus bentukan Kapolri. Ya kan itu Mabes jadinya.
Jadi tim susnya siapa namanya? Jangan tim sus melulu. Kalau enggak saya laporkan ke Mabes, saya akan protes. Kok sudah ada pendapat menurutnya ada yang lebih dari Kapolri di sini, namanya Kapolri Ibu Titin. Kok bisa pendapatnya siapa? Tim sus itu siapa? Jenderal siapa? Jadi jangan ngomong-ngomong demikian. Jadi nanti publik pikir benar. Kalau memang benar nggak apa-apa, saya akan tanya ke Kapolri. Emang cuma Anda sendiri yang bisa ke Kapolri? Kita rakyat biasa bisa Iya. juga. Sebentar Bu Elsa, Oleh coba saya mau dengar dulu keterangannya Bu Titin secara tuntas. Nanti baru Siapa orangnya? Iya, nanti baru direspon oleh Bu Elsa. Bu Titin silakan. Sejak awal kan saya juga sudah menyatakan ada tim sus bentukan Kapolri yang datang ke Cirebon. Bukan cuma saya ajak kok yang didatangin. Pengacara Liga Akbar juga didatengin dan menyatakan itu ada tim sus bentukan Kapolri yang sudah mendatangi saksi-saksi pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi gitu. Jadi ketika datang juga kan mereka tidak langsung menyatakan itu, langsung menyatakan saya. Cuman saya juga tidak bisa menyebutkan karena kan ini gerakannya juga gerakan senyap. Saya juga nggak sebutkan namanya, saya juga nggak tahu namanya. Tapi mereka juga berargumen. Tim sus itu tidak hanya bergerak menanyai, mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui yang berada di lingkaran pada saat peristiwa itu terjadi, tetapi juga nongkrong di tempat kejadian perkara. Itu yang informasinya sampai ke saya di flyover Jembatan Talun sejak pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Mereka berkesimpulan, Mbak Titin, ketika kita nongkrong di situ, kita pantau dari jam 7 sampai jam 9, itu ramai kondisinya. Enggak mungkin ada perkelahian di situ tanpa diketahui masyarakat. Karena apa? Selalu ada orang lewat. Sepi-sepinya nanti pukul 2 malam. Karena apa? Pukul 2 malam itu sepi, ramai lagi pukul 3 pagi. Karena apa? Karena di situ ada pasar sembako dan jalurnya dari Sumber itu membeli ke Kali Tanjung. Jadi informasi itu saya terima dari tim sus bentukan Kapolri, bukan saya yang nongkrong di depan flyover dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Nah, ketika mereka menyampaikan itu untuk mengorek keterangan dari saya, barulah saya percaya. Saya kasihlah semua berkas, termasuk foto-foto yang saya miliki di 2024 yang saya dapat dari seseorang, kemudian saya serahkan gitu. Oke, sebentar. Jadi Bu Titin, tahan dulu. Sekilas saja sebelum dilanjutkan. Pak Jutek, Anda melihatnya seperti apa soal ini? Ini Mas Doni, ya seharusnya ya saya sampaikan ya nggak etis ya kita menyampaikan perbincangan tim senyap di media seperti ini. Jadi nggak senyap ya? Ya jadi nggak senyap lagi. Apapun lah hasilnya, walaupun secara senyap-senyap kami pun mendengar hal yang sama, tapi kan nggak elok kita sampaikan ya. Tetapi ya terus terang memang saya belum pernah didatangi oleh tim sus, ya tim kami juga belum pernah didatangi secara apa namanya, secara formil maupun non formil ya, belum pernah kami bertemu. Ya bentuknya gimana, apakah ada apa tidak tim sus, saya terus terang belum pernah bertemu. Ya tim kami juga belum pernah bertemu. Ya kecuali Bu Titin ya, karena dari dari Sakatatal. Kemudian yang ingin saya sampaikan apa yang disampaikan Bu Elsa, ya prosedur secara formil itu secara normal mungkin bisa diterima secara akal sehat. Tadi kalau kita menyatakan sesuatu itu salah kan tentu harus dibuktikan dulu yang benarnya yang mana, dan itu harus ada putusan pengadilan. Itu betul, saya tidak membantah itu ya, bahwa itu harus diproses. Tapi berangkat dari pengalaman Sengkon dan Karta tahun 1974 ya, ketika Sengkon dan Karta itu dituduh membunuh keluarga Haji Sulaiman pada tahun 1974, lalu Sengkon dihukum antara 12 tahun dan 7 tahun dengan Karta. Ya, ketika mereka menjalani di lapas, datang masuk Gunel. Ya, Gunel ini ya yang mengaku membunuh Haji Sulaiman dan keluarganya. Ya, berdasarkan informasi itu, ya sejarah ini mencatatkan, nyampailah kepada Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung mengambil sikap mengeluarkan, ya setelah mereka meyakini itu betul, ya melepaskan Sengkon dan Karta dari hukumannya. Ya, maka tahun 1981 lahirlah lembaga PK. Ya,
Saya berpikir hal yang sama ini terjadi. Memang ini ada hal hukum yang luar Ya, biasa. baik. Kalau Pak- itu kita tempuh dulu, Mas Doni, Ya. itu saya rasa sampai nanti beranak cucu kita, ya nanti ya cucu kita menikah dan punya anak lagi cicit, itu kelihatannya nggak akan selesai kasus ini dan mereka kesian sekali ada di dalam. Oke, baik. Baik, Pak lapas, Jutek. gitu. Pak Jutek, saya harus menahan dulu pernyataan Anda. Dan juga Bu Elsa, Bu Titin, saya akan berikan kesempatan yang sama. Tapi saatnya sekarang sudah masuk azan maghrib, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini saya tengah berdiskusi dengan para kuasa hukum, ada Jutek Bongso, Titin Prialianti, dan juga Elsa Syarif. Pak Jutek, tadi sambil menuntaskan pernyataan Anda yang sempat terpotong, kalau kita dengan tidak bermaksud mengesampingkan prosedur hukum, tetapi ada peluang terang benderangnya sebuah kasus, tetapi secara prosedur belum dilalui. Anda melihat ini sebagai sebuah upaya pendekatan, atau mungkin dalam tanda petik upaya mengakselerasi, atau bahasa lain, ini ngakalin hukum ini namanya nih. Komentar Anda, Pak Jutek. Jadi gini Mas Doni, saya sampaikan kenapa kami sandingkan peristiwa Vina dan Eki ini ibarat dengan peristiwa Sengkon dan Karta tahun 1974 yang lalu. Ini hampir mirip Mas Doni, ya, bahwa pada saat diproses di 2016 yang lalu, semua saksi, semua fakta mengarah bahwa ini pembunuhan dan para 8 ya orang, masih 7 terpidana di dalam masih seumur hidup di dalam itu adalah pelaku pembunuhan dalam peristiwa Vina dan Eki. Belakangan semua saksi itu adalah mencabut dan mengatakan itu tidak benar dan mereka berani menyatakan itu di bawah sumpah, menyatakan itu di bawah sumpah di pengadilan peninjauan kembali di PN Cirebon, ya. Yang artinya bahwa mereka tahu konsekuensinya kalau mereka salah, ya, bahwa mereka melakukan itu dengan penuh dengan kesadaran dan belakangan kami cocokkan dengan fakta yang ada dan ternyata memang itu kelihatannya menurut kami bahwa itu bukan pembunuhan. Menurut saya dalam keadaan pengaku bahwa pelaku yang dituduh bersaksi mahkota seperti Dede mengaku bahwa itu cerita bohong, ya. Peristiwa penting ini terjadi sekali lagi oleh karena karangan ya cerita dari Aib dan Dede. Yang Dede hari ini menyatakan itu tidak benar. Kalau Dasar mengatakan itu tidak benar kan menurut saya ini kan keadaan genting yang harusnya tidak perlu berlama-lama ya, walaupun saya nggak mengatakan bahwa tidak perlu melalui proses hukum. Toh kami sudah lakukan karena kita orang hukum bahwa kita harus menghargai putusan yang sudah ada, inkra yang ada. Ya, menurut saya tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung. Apalagi keterangan Dede yang mencabut keterangannya itu diiyakan oleh Liga Akbar. Karena persidangan 2016 lalu yang melihat dan mengiyakan peristiwa pembunuhan itu salah satunya Liga Akbar. Sekarang Liga Akbar menyatakan tidak benar dan sumbernya sama. Dia menyatakan bahwa diarahkan oleh seseorang sama seperti Dede yang bersaksi klop satu. Yang kedua adalah bahwa peristiwa malam itu para terpidana mengaku menginap di rumah kontrakan Pak RT. Para saksi saat itu tidak berani mengatakan melihat bahwa bersama-sama dengan para terpidana ini ada di rumah Pak RT. Dan sekarang mereka mencabut, itulah yang disampaikan Prof. Elsa tadi, ada Teguh dan kawan-kawan, ya, ada Okta, ada Pram, ya. Nah, ini mereka saat ini berani menyatakan bahwa itu cerita bohong, bahwa betul malam itu mereka sebenarnya bersama-sama. Ya, kemudian ada fakta baru bahwa ada yang melihat bahwa peristiwa itu adalah sebenarnya kecelakaan, yaitulah Ismail dan Purnomo, adik yang sedang menongkrong di jembatan Talun. Fakta-fakta yang lain itu begitu jelas, tidak ada bukti bahwa itu pembunuhan. Kenapa? Pisaunya tidak ada, DNA-nya tidak ada, bekas tusukannya tidak ada, ya. Kemudian lokasi TKP ini begitu jelas menurut saya. Cuma perlu juga Pak Jutek, kita juga mempertanyakan, ya saya mewakili publik tentu, soal kredibilitas saksi, termasuk dengan lahirnya keterangan-keterangan baru dari saksi baru Purnomo misalnya. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa ini kredibel gitu loh, keterangan saksi ini? Oh ya gini Mas Doni, kami menghadirkan saksi kan bukan berarti dia mengaku datang kepada kami terus kami tampilkan itu menjadi novum seperti yang disampaikan tadi. Kan kami uji keterangannya berkesesuaian enggak.
ada Mas Doni beberapa saksi yang datang juga kepada kami tidak sampaikan, kami tidak majukan walaupun Oke. dia mengaku melihat dan dia berhenti karena tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa, berkesesuaian dengan keterangan saksi dan yang lain. Ya, ada beberapa tapi kami tidak hadirkan. Mungkin Mas Doni pernah dengar ada yang pernah berketemu dengan kami di ini Bapak namanya sebelum persidangan ya. Iya. Ada yang menyatakan cerita, tapi kami ragukan keterangan mereka. Ada beberapa hal yang kami tidak cocok. Mas Doni, saya mau kasih tahu ya, seperti ini ya, seperti Ismail dan Purnomo dan juga Adi yang mengatakan melihat malam itu di kecelakaan, itu diperiksanya karena kami yang mendampingi ya, Adi ya, Ya. dan juga Ismail dan Purnomo ketika diperiksa Adi di Baris Musafir Krim. ini ya. Ya, Adi Musafir ini, pertanyaan itu detail loh oleh teman-teman di Baris Krim loh. Ya. Tujuan dia duduk di sana, ngapain, dari mana, sebelumnya dari mana, terus ngapain, nginepnya di hotel mana, bersama dengan siapa, jam berapa, beli makan di mana. Lalu ditanya lagi korek dengan keterangan yang lain sesuai enggak. Jawabannya Sampai konsisten. hotelnya Mas. Ya, sampai hotel dari Ismail ditanya, kenapa kamu nginepnya di hotel situ? Kenapa nginep di hotel sana, kamu jalan ke sini? Kamu dari mana? Itu detail Mas. Menurut saya Oke. teman-teman Mabes Polri ini sudah ahlinya lah. Ya. Jangan ngajarin bebek berenang kalau menurut saya kepada teman-teman di Ya. Mabes Polri. Artinya gitu kan. Pak Jutek, Anda saya- pun pasti harus yakin bahwa saksi yang diajukan itu kredibel ya dan konsisten, begitu kan? Oh ya iya, kenapa kami berani menyajukan? Selain pengakuan mereka, kami cocokkan kan dengan kondisi TKP, barang bukti yang Ya. pernah dihadirkan. Kami ini bukan kita rekayasa ya, sesuatu yang sudah pernah dihadirkan. Oke. Ditambah dengan kesaksian bahwa itu nggak ada pembunuhan, maka kami yakin kami membuka alternatif. Ini loh, ada yang melihat ini kecelakaan. Terserahlah Mabes Polri dan juga Mahkamah Agung yang menilai yang Ya. kami hadirkan itu kredibel atau tidak gitu loh Mas. Ya, baik. Gitu. Jadi sebenarnya Mas Doni. kalau Bu Elsa meragukan kredibilitas saksi yang Anda sampaikan, tentu ada reasonnya juga, ada alasannya. Dalam hal ini Bu Elsa, Betul. bagaimana Anda mengomentari pernyataan Pak Jutek tadi? Ya, saya semua kasus tidak bisa ada dibanding-bandingkan ya. Apalagi kasus Sengkon dan Karta itu tahun 74 itu sebelum ada KUHAP. Karena kejadian itulah dibuatlah KUHAP, di mana kepolisian itu saat ini lagi ya sudah ada perangkatnya, ada Propam, ada Irwasum, ada pengawasannya ada Kompolnas dan segala rupa itu komplit untuk melihat mengawasi pekerjaan penyidik ya. Berbeda dengan pada waktu itu. Dan karena belum ada KUHAP. Kemudian juga ada jaksa. Jaksa pun mengawasi prosesnya. Bagaimana buktinya, ada P19 sampai akhirnya P21 ya, penyerahan fisik tahap kedua. Kemudian di persidangan pun tidak lagi, sekarang semua sidang itu bebas. Tidak boleh dilakukan pemborgolan dan segala rupa, dan bisa menjelaskan bebas dan bisa mencabut keterangan di persidangan. Ini modernisasi dan kebebasan ini sudah berbeda sekali pada dari zaman Sengkon Karta. Dan faktanya kan semua terdakwa itu mencabut keterangannya di persidangan itu, di perkara nomor 3 dan 4 itu mencabut. Berarti kan ada kebebasan, karena dia mencabut akhirnya didatangkanlah saksi verbalisan. Ini adalah suatu bukti pengawasan terhadap jangan sampai terjadi kasus-kasus yang rekayasa. Nah, oke. Karena itu sekarang sampai di PK. Ya kita tunggu putusan PK itu. Bagaimana putusan akhirnya kita tunggu. Kemudian juga masalah saksi-saksi yang saya bilang harus dilakukan verifikasi. Kan waktu itu saksi-saksi itu kan dari kepolisian diverifikasi dengan dikonfrontir dengan saksi-saksi yang ada. Kemudian
audit, divalidasi, itu baru benar. Dan kemudian yang kasus yang khusus untuk pencabutan keterangan itu tetap harus dalam proses. Kalau aturan hukum itu tidak bisa dilewati dengan alasan tunggu cicit dan cicit segala rupa, tetapi kan harus bahwa apa yang menjadi novum itu adalah bahwa dulu dia memberi keterangan palsu, sehingga dia harus diproses dulu memberi keterangan palsu, dan jika yang menyuruhnya ada sekaligus apakah pelakunya maupun yang menyuruh itu kan mendapatkan hukuman yang sama. Iya, Bu Elsa, Bisa ini sekaligus saksi ini kan memang belum muncul pada waktu 2016 saat ditangani Bu Titin kan, jadi itu memang saksi yang satu. Uh-uh. Saya kan bilang kan ada dua kategori, yang satu mencabut, yang satu saksi baru. Uh. Nah, ya saksi baru itu kan sama sekali tidak ada dari waktu 8 tahun lalu. Kenapa? Kok dibilang tidak ada tidak ada pemberitaan? Dari dulu udah viral kasus ini. Saya udah melihat pemberitaannya yang terdahulu 2016 sudah viral sekali. Kenapa yang orang ini 8 tahun yang lalu tidak muncul? Maksudnya Anda menganggap ini saksi rekayasa begitu, Bu Elsa? Saya tidak bilang rekayasa, harus divalidasi, jangan disimpulkan. Kalau disimpulkan begini kan jadi saling mengadu domba saya dengan Pak Jutek. Saya tidak melakukan itu. Saya bilang itu harus diverifikasi. Ya. Kenapa tidak dari kepolisian juga? Apakah sudah tidak percaya dengan polisi? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Itu nyambungnya lagi masalah-masalah satu image yang membuat menyudutkan kepolisian. Dan saya bilang saya tidak membela kepolisian atau segala, tapi saya membicarakan tentang fakta, ya, tentang penyiksaan. Kenapa dulu tidak melaporkan? Padahal kan sudah begitu sudah proses dan semuanya punya lawyer. Apalagi lawyer dulu yang 6, kalau nggak salah 6 atau 5 ya. Itu Pak siapa itu lawyernya dari terdakwa ini adalah mantan polisi Polda Jabar, Pak Yongki ya. Kalau saya sendiri kenal sama beliau itu. Jadi kalau dibilang nggak ada dana, buktinya kan punya lawyer semua memiliki lawyer. Oke. Berbedanya hanya pada tanggal 31 September aja sampai BAP sampai tanggal 1 mereka tidak menggunakan lawyer, tapi sakat tatal, karena udah ditanya mereka belum mau. Ya. Tapi sakat tatal itu ada neneknya, ada kakeknya, ada neneknya, ada ibunya ya kalau nggak salah. Keluarganya mereka tidak menggunakannya, tapi mereka didampingi oleh keluarganya langsung. Ya. Ya. Terus ada di versi, ada formulir B4, adanya gerasi. Jadi ini mau diapakan? Ya, kalau dibilang takut, kenapa sampai 8 tahun setelah kasus viral, udah begitu orang banyak. Ya, baik Bu Elsa. Kalau soal ini memang yang bisa jawab Bu Titin. Iya, karena yang mengawal di awal kasus ini kan Bu Titin. Jadi Bu Titin, saya minta Anda flashback itu lagi. Tanyain soal di versi dia ada tanda tangannya dulu. Dia sebagai lawyer kedua, lawyer pertanyaan almarhum ya, saya tahu Pak Samsudin kalau nggak salah. Ya, itu baik. Terlibat menandatangani di versi. Ya, Bu Titin bagaimana merespon soal ini? Sakat tatal ditangkap tanggal 31 Agustus 2016. Ada tanda tangan saya tanggal 16 September 2016. Jadi kalau bicara ini oto ini ono ini, saya bukan lawyer kedua Bu Elsa. Yang saya sudah jelaskan di persidangan PK kenapa waktu itu salah satu lawyer tidak menyerahkan ke saya sendirian. Ya. Tapi saya tidak mau ngomong di media karena saya sudah menyatakan itu di PK. Jadi ketika ditangkap tanggal 31 Agustus 2016, kemudian saya baru bisa mendampingi
karena saya ditelepon ini tahap 2 itu sudah saya sampaikan di PK. Jadi persoalannya sudah saya sampaikan di PK. Jadi saya udah nggak usah ngebahas masalah itu. Yang jadi topik pembicaraan sekarang kan masalah adanya saksi baru Pak Purnomo. Betul. Yang sekarang dimintai keterangan oleh Bareskrim. Sebetulnya kalau laporan Bapak Jutek Wongso sebagai ketua tim kan ada 5 pasal yang disangkakan kepada terlapor Bapak Rudiana yang sudah saya sampaikan tadi, perampasan kebebasan, kemudian juga melakukan penganiayaan, memaksakan kehendak untuk terhadap orang lain untuk menyatakan kebohongan, gitu. Kemudian juga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah karena apa? Pada saat itu juga terlapor memang dimintai keterangan di pengadilan. Nah, kaitannya dengan Bapak Purnomo terhadap 5 pasal yang dilaporkan Bapak Jutek sebagai ketua tim, tentu saja saya melihatnya Bareskrim sedang mencari supaya mendapatkan rekonstruksinya secara utuh dari laporan yang disampaikan oleh Bapak Jutek. Oke. Karena apabila pasal-pasal ini betul, dugaannya kebetulan betul, berarti sebetulnya rangkaian peristiwanya ini apa sih? Karena yang kita sampaikan kan adalah pembunuhan dengan pemerkosaan dan sebagainya. Tetapi sementara kalau misalnya kan saksi-saksi baru dihadirkan di ini kemudian dipanggil Bareskrim, ada Ibu Nining yang tidak dihadirkan juga sebagai saksi di persidangan 2016, tidak juga dihadirkan kesaksiannya di 2000, tetapi dia dipanggil Bareskrim. Kalau nggak salah begitu ya Pak Jutek. Bu Nining dipanggil juga sebagai saksi, dimintai keterangan, tetapi tidak menjadi saksi di PK ya Pak Jutek ya? Ya, betul. Ya, tetapi Bareskrim memanggil Ibu Nining untuk dimintai keterangan, padahal Ibu Nining itu tidak dijadikan saksi di 2016, juga tidak dijadikan saksi PK. Artinya Bareskrim, kami mengucapkan terima kasih ya Pak Jutek ya kepada Bareskrim yang terus mencari merekonstruksi sehingga utuh dari pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Jutek selaku ketua tim yang dilaporkan, akan ada kesimpulan di situ. Dengan apa? Dengan dipanggilnya Pak Purnomo yang melihat rangkaian peristiwa itu adalah kecelakaan, dengan dipanggilnya Pak Adi, dengan dipanggilnya Bu Nining yang tidak pernah dihadirkan persidangan di sidang 2016 maupun di 2024 PK. Begitu kan ya Pak Jutek ya? Ya. Oke, kalau saya bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Titin, ini ibarat adalah serpihan-serpihan, kepingan, puzzle, yang kemudian ini adalah proses ya, baik di kepolisian, kemudian yang dilakukan oleh para kuasa hukum, kemudian hadirnya saksi baru, itu sebagai upaya untuk kemudian melihat secara garis besar hasilnya seperti apa, big picture-nya seperti apa. Tapi harus dilalui upaya ini, begitu kan? Jadi sabar kuncinya. Tapi masalahnya, waktu kita juga terbatas malam hari ini. Saya ingin meminta apa yang bisa Bu Titin, Pak Jutek, dan Bu Elsa. Saya tidak berpihak pada posisi manapun, tetapi tentu berpihak kepada hukum dan kebenaran. Apapun hasilnya nanti. Dalam waktu yang sudah lama, bahkan kita hampir lupa ya, Bapak Ibu sekalian, ada kasus yang harus kita kawal. Anda pun bertiga harus kreatif untuk mengawal kasus ini. Kreatif bukan melanggar aturan ya, Pak Jutek ya. Apa yang bisa Anda sampaikan Bapak Ibu sekalian? Saya mulai dari Bu Titin kembali dulu ya. Terhadap terang benderangnya kasus ini dengan upaya merangkai semua kepingan-kepingan yang Anda sampaikan tadi. Bu Titin, sekaligus closing statement, silakan. Ya, karena ketua tim dari kuasa hukum 7 terpidana adalah Pak Jutek Wongso, saya juga berkomunikasi dengan beliau. Saya dan Pak, upaya apa sih yang Bapak lakukan? Bapak Jutek juga sudah memberikan masukan kepada saya. Ini loh Bu, begini-begini langkahnya. Dan termasuk dengan seluruh saksi yang dihadirkan di Bareskrim, itu didampingi oleh pengacara dari Peradi, tentu saja upaya Pak Jutek untuk mendorong itu. Betul ya Pak, begitu? Ya. Jadi kita harapannya di Mahkamah Agung juga dikabulkan. Proses yang dilaporkan oleh Bapak Jutek selaku ketua tim terhadap 5 pasal yang dikenakan kepada terlapor juga tetap dapat berjalan. Dan menemukan titik terang rekonstruksinya utuh sebetulnya peristiwa ini apa yang terjadi. Karena hal itu saya yakin sedang dilakukan oleh Bareskrim. Begitu. Ya. Mudah-mudahan keduanya bisa berjalan seiring, hasil PK dikabulkan, kemudian juga laporan yang disampaikan oleh ketua tim kami itu juga mendapat titik terang yang kita harapkan. Gitu. Ya, baik. Bu Elsa, silahkan apa yang mau Anda sampaikan sekaligus pernyataan penutup.
Ya, terima kasih. Ya, pertama saya akan sampaikan jangan mengeluarkan kata-kata membuat image, membawa-bawa nama-nama Bapak Kapolri, tim sus bentukan Bapak Kapolri, yang mana katanya senyap-senyap itu, sedangkan Pak Jutek aja nggak pernah didatengin, apalagi saya juga nggak pernah didatengin, jadi kita juga nggak tahu kebenarannya apa benar-benar polisi, apa benar-benar tim sus, apa-apa kita nggak jelas, tidak usah disebut-sebut itu menjual-jual nama Kapolri, menakut-nakutin kepada image bahwa Kapolri sudah menyetujui bahwa ini kecelakaan. Satu. Kedua, bahwa ini proses ini silakan saja. Ini kan proses masih lidik, yaitu klarifikasi. Ya. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kan belum, masih lidik, masih klarifikasi. Ya. Kemudian ketiga, kita masih menunggu putusan PK. Jadi kita tunggu saja putusan PK, kan semuanya sudah berjuang. Dari timnya Pak Jutek sudah berjuang luar biasa, dan saya juga sudah menonton dan kami juga sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Dan masalah mereka menginap di rumah Pak RT, ya saya ulangi lagi, tidak pernah menginap. Dan saya sudah lihat sendiri ruangannya Pak RT dan juga kontrakannya. Sebelum mereka mengaku pernah nginap di sana, 2 hari sebelumnya sudah ada orang yang mengontrak. Jadi rumah itu terisi, rumahnya Pak. Dan tidak terbiasa anak-anak muda nginep di rumah Pak RT, rumah itu kecil. Jadi kita perlu klarifikasi dulu, perlu pembuktian. Ya, baik. Silakan Pak Jutek. Baik, Pak Jutek, silakan. Mas Doni, saya hanya ingin memberikan closing statement. Kita melawan lupa. Ya, pertama saya sampaikan dengan tadi Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan ya, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi yang sekarang sudah Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Banyak yang bertanya kemana. Saya mau katakan bahwa beliau tidak bisa mencampuri urusan walaupun ada pemerintahan, beliau sudah non-aktif ya, cuti dari advokat ya. Kemudian beliau tetap membantau ya dari sisi pemerintah, tapi tidak bisa mencampuri apa yang ada yang diputuskan oleh teman-teman di Mahkamah Agung. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin melawan lupa tadi adalah saya ingin menceritakan bahwa novum yang kami hadirkan itu banyak sekali, bukan hanya soal saksi yang mencabut keterangannya pada tahun 2016 lalu. Ya, ada keterangan-keterangan baru, ada saksi-saksi baru yang belum pernah dihadirkan. Mega dan Widi, itu handphonenya sudah kita ekstrak, itu yang nggak bisa dibantah. Ya, jam yang diduga terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh 7 atau 8 terpidana itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi karena pukul 10.14 mereka masih berkomunikasi. Ya, bahkan 10:10 ya, 22:10 mereka bertelepon. Ya, artinya sedangkan 22:30 itu jenazahnya mereka sudah tergeletak di Talun. Itu kunci. Kemudian hal yang lain, ada pemilik warung, ada saksi, begitu banyak saksi yang tidak pernah dihadirkan ya, termasuk yang melihat itu kecelakaan dan yang lain itu cocok berkesesuaian ya dengan kesaksian Mega Widi, lokasi TKP, jam kejadian, barang bukti yang dihadirkan. Dengan mencabutnya para saksi, kami yakin ya 100% ya bahwa mereka itu adalah tidak bersalah dan bahkan peristiwa ini adalah kecelakaan. Ya, kami sudah pada kesimpulan yang berani ya, total demikian, oleh karena kami sangat meyakini dengan bukti fakta yang sudah kami hadirkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa, mari kita kawal terus, kita cari menang-menangan seperti yang disampaikan Bu Elsa tadi, Bu Titin ya. Kita mencari kebenaran, mari kita kawal. Terima kasih TV Nusantara ya yang sudah mengawal. Ya, terus kita suarakan untuk keadilan ya, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung ya kita hargai. Ya, menurut saya fakta dan persidangan yang sudah kita hadirkan cukup banyak ya. Saya hanya sampaikan kepada Bapak Kapolri segera
dipercepat proses pidananya karena ini tidak ada terkait dengan proses PK seperti yang kami sampaikan, karena kami melaporkan ada dugaan penganiayaan, kami melaporkan ada dugaan ke saksi palsu, oleh karena dari 2 orang ada salah satu yang mengaku bahwa itu tidak benar, berarti kan nggak mungkin gitu kan. Nah, gitu. Itu Mas Doni. Baik, baik, terima kasih Bapak-bapak, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri sampai di sini. Bu Elsa terima kasih, Bu Titin terima kasih, Pak Jutek juga terima kasih. Ya, Terima selamat malam. kasih semua. Selamat malam. Ya, baik pemirsa, inilah akhir NTV Prime di paruh pertama. Sesaat lagi tentunya kami akan segera kembali untuk menyampaikan buletin dan juga dialog lainnya. NTV Prime segera kembali, tetap bersama kami.